kita akan lanjutkan untuk soal yang keempat. Jadi 3 soal yang pertama udah kita bahas, tidak apa-apa biar videonya singkat, tapi bisa kamu pahamin. Ini adalah lanjutannya, adalah soal keempat ya. Jadi perhatikan lagi, di sini dibuat, kita langsung aja. Ada 2 bilangan, oke. Di antara bilangan 2 dan 26. Jadi kalau kita buat baris bilangannya, kita bisa lihat di sini 2, oke, 26, iya kan barisannya. Lalu kita buat deretnya aja ya, deretnya karena ini kan nanti yang ditanya jumlah. Berarti kita buat 2 plus 26. Ini adalah barisannya yang pertama. Lalu diantara ini disisipkan 5 buah bilangan. Oke, diantaranya sisip 5. Oke, sisip 5. Otomatis kita lihat dari awalnya 2 bilangan disisipkan 5, jadi bilangan yang baru ada berapa? 7 kan? Oke, ada 7 bilangan nanti, totalnya berarti ada 7 bilangan. Ada 7. Maka yang ditanya perhatikan jumlah semua bilangan tersebut. Berarti kalau ditanya jumlah bilangan berarti S7 karena ada 7 bilangan yang baru. Oke, begitu. Nah, dari yang diketahui ini kita bisa lihat langsung nih. Untuk mencari S7, kita dapat rumusnya adalah N per 2 oke, dikali A tambah UN. A itu adalah suku pertama, N7. UN-nya berapa? Diketahui nggak UN-nya? Diketahui. UN-nya berapa? 26. Karena kan ini UN adalah suku terakhir, suku ke-7. Kan sisipan yang 5 tadi itu adalah di tengah ya, di antara 2 sama 26. Berarti UN-nya adalah 26. Simpel ya. Oke, 7 per 2 dikali A-nya 2 tambah UN-nya adalah 26. Ih, simpel banget. Ya kan? Maka di sini 7 per 2 dikali 28. Maka ini hasilnya kalau dihilangkan 28 bagi 2 14. Maka dikali 7 dia menjadi berapa tuh? Dia menjadi 48. 8 ya. 1 kali 7 98. Maka hasilnya adalah 98. Oke, next untuk soal yang kelima. Nah, perhatikan di sini ada soal yang baru. Diketahui di sini ada bilangan yang habis dibagi 5 dari antara 100 sampai 300. Di antara 100 dan 300 ya, bukan sampai. Dan tanya jumlah semua bilangan bulat di antara 100. Nah, perhatikan kalau kita buat di sini deret bilangannya, kita bisa lihat dari antara 100 sampai 300 yang habis dibagi 5 itu dari angka berapa saja? Diantara ya, diantara. Berarti 100 nggak ikut, 300 juga nggak ikut. Tapi bilangan yang diantara. Oke? Akan dimulai dengan angka 105 dong. Karena 105 kan habis dibagi 5. Lalu ditambah 110. Ya kan? Dia membentuk barisan aritmatika ya kan? Tambah 115. Sampai nanti dia berapa? Sampai 195. Nah, yang ditanya jumlah bilangan dari 105 sampai 105. Kalau dilihat di sini, kamu pasti bisa sih menjumlahkan secara manual. Tapi kan akan banyak nih angka-angka, ya kan? Akan banyak. Jadi kita pakai konsep deret aritmatika saja. Kita dapat di sini A-nya itu sama dengan berapa? 105 kan, suku pertama. Nih. Sedangkan bedanya, kita bisa lihat bedanya itu 5. Lalu yang diketahui lagi dari barisan ini apa? UN. Suku terakhirnya berapa? 195. Nah, kalau kita bicara tentang suku ke N atau jumlah dari semua suku, kita kan punya rumus bahwa rumusnya itu adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, bener kan? Nah, kamu lihat N-nya diketahui enggak? Belum. Artinya N di sini adalah banyaknya bilangan dari 105 sampai 195. A-nya diketahui sudah. UN-nya diketahui sudah. Jadi dari mana kita dapat N-nya, Miss? Nah, kita punya UN. UN itu adalah 195. Kita punya rumus UN itu sama dengan A ditambah
UN dikurang 1 dikali B. B diketahui, kita masukkan UN-nya 195. Ya kan? A-nya diketahui 105. B-nya kan diketahui 5 ya. 5 dikali N nanti hasilnya adalah 5N. Lalu dikurang 1 kali 5, 5. Ya kan? Maka di sini 195 itu sama dengan 105 kurang 5, 100. Ditambah 5N. Maka 5N sama dengan berapa nih? 5N itu sama dengan 195. Kok 295 ya? Ini 295. Oke, sorry, 295 karena kan sampai 300 ya. Oke, 295. Sorry ya. Maka 295 dikurang 100. Oke, kenapa 295? Karena kurang dari 300 ya. Mistika tadi 200 di sini, oke? Maka 5N itu sama dengan 195. Oke? Maka N-nya adalah 195 per 5. Berapa tuh? 195 per 5 berapa? 30? Oke, kita cari 39. Nah, dapat N-nya 39. Berarti yang dicari apa? S39. Artinya kamu tentukan nilai atau jumlah dari semuanya sebanyak 39 bilangan. Maka kamu bisa cari S39 itu sama dengan berapa? Masukkanlah N-nya berapa? 39 per 2 dikalikan dengan A-nya berapa? 105. UN-nya berapa? 295. Gampang ya? Maka kita kalikan 39 per 2. Nah, ini berapa nih jumlahnya? 400 kan? 400. Nah, bagi 2 dia menjadi 200. Maka 200 dikali 39 kira-kira berapa tuh? Oke, ya benar, 7.800. Inilah hasilnya untuk yang soal nomor 5. Oke? Nah, perhatikan untuk soal selanjutnya. Di sini ada jumlah. Nah, hampir mirip dengan soal ke-5 tadi. Jumlah semua bilangan asli 1 dan 3. Di antara ya, antara 1 dan 100 habis dibagi 4. Kalau ada soal seperti ini, kamu perlu lihat. Kamu lihat dulu nih. Yang pertama dia habis dibagi 4, tapi nggak habis dibagi 6. Langkah pertamanya, kamu lihat dulu bilangan-bilangan di antara 1 dan sampai 1 dan 100 yang habis dibagi 4 berapa aja. Kita cari dulu jumlah semuanya, oke? Maka kita buat dulu deretnya. Maka bilangan yang habis dibagi 4 dari di antara 1 berarti 4 dong. Tambah berapa lagi? 8. Tambah berapa? 12, ya kan? Tambah nanti sampai nanti dia kalau dikurang kurang dari 100 berarti 96 ya. Ya kan? Nah, kita lihat di sini. Kita cari dulu jumlahnya 4 tambah 8 sampai tambah 96. Banyak ya. Maka perlu kita pakai deret aritmatika. S berapa? Sn dong. Tapi kita lihat dulu. Di sini diketahui A 4. Di sini diketahui dia B-nya adalah 4 juga ya kan? Tadi diketahui di sini UN-nya sama dengan berapa? 96. Nah, untuk mencari S berapa SN-nya, kita perlu N. N-nya nggak diketahui atau banyaknya jumlah bilangan di sini itu nggak diketahui. Kita mau cari N dari mana? Dari rumus UN. Kita pakai rumus UN dulu nih. Maka rumus UN-nya adalah 96 sama dengan apa rumus UN? A ditambah N dikurang 1 dikali beda. A-nya diketahui 96 sama dengan 4 ditambah N-nya enggak. B-nya diketahui 4N dikurang 4. Ini habis ya. Maka 4N sama dengan berapa nih? 96. Maka N-nya adalah 96 bagi 4. Hasilnya adalah berapa? 24 ya. Iya, 24. Maka E-nya 24. Kamu perlu cari apa? Kamu cari S24. Maka kau cari S24. Maka S24 berapa, Miss? Kau cari. Maka S24 adalah 24 per 2 dikali A-nya berapa tadi? 4 ditambah UN-nya berapa? 96. Maka hasilnya adalah di sini 12, 24 bagi 2, ini 100. Maka hasilnya adalah 1200.
Ini masih yang habis dibagi 4. Nah, untuk bisa mencapai tujuan kita, kamu lihat dulu nih. Di antara bilangan 1 sampai 100 ada yang disebut juga habis dibagi 4 tapi nggak habis dibagi 6. Tapi cara mengerjakannya adalah kamu cari dia bilangan yang habis dibagi 4 juga habis dibagi 6. Itu dulu. Oke, jadi yang habis dibagi 4 juga habis dibagi 6 berapa dong? Berarti kelipatan 12 kan? 12 tambah 24 tambah 36 tambah berapa? Tambah nanti 96. Ini adalah bilangan habis dibagi 4 juga habis dibagi 6. Kita lihat ada berapa banyak bilangan dari antara 12 sampai 96. Kita nggak tahu. Kita cari n-nya sama seperti sebelumnya ya. Kita cari a-nya. A-nya berapa? 12. Bedanya berapa? 12 juga. UN-nya berapa? 96. Oke. Maka untuk mencari n kita pakai rumus UN dari sini ya. Maka UN-nya adalah UN sama dengan A-nya berapa? 12 ditambah N kurang 1 dikali 12. Oke, maka UN-nya adalah 96. Maka 12 ini N tambah 12N. Oke, tambah 12N dikurang 12. Iya kan? Ini habis nih. Maka 12N sama dengan berapa? Sama dengan 96. Maka N-nya adalah 8 ya. 96 bagi 12. Maka kau cari apanya dulu? Nah, kau cari S8 berapa? Kau cari S8 berapa? Oke. Kita tetap ke sini. S8 ini buat alurnya sampai sini aja. S8. Oke, S8. Maka kau cari S8. Maka S8 itu sama dengan 8 per 2 dikali A-nya berapa? 12 tambah UN-nya berapa? 96. Oke. Maka di sini 4 dikali berapa nih? 96 8. 108 ya? 108 ya, 108. Maka hasilnya adalah 432. Nah, kita balik ke pertanyaan. Habis dibagi 4 tapi nggak habis dibagi 6. Otomatis bilangan ini semuanya ada di antara ini yang 1200 tadi jumlahnya. Oke, ada di antara 4 sampai 96. Angka-angka yang 12, 24 ada di sini semuanya. Oleh karena itu, karena dia nggak habis dibagi 6, maka kita kurangkan aja. Maka kita kurangkan S24 tadi dikurang dengan S8. Yang ini, yang total semuanya dikurang S8 yang nggak habis dibagi 6. Karena kalau misalnya tadi bisa dibagi 6 juga habis dibagi 6 kan kita tambahkan gitu kan. Ini enggak, kita kurang ya. Maka S24 sama dengan 1200 dikurang 432. Maka hasilnya adalah 768. Ada 768 jumlahnya yang dia habis dibagi 4 tapi enggak habis dibagi 6. Oke. Nah, pahami lagi soal-soal yang seperti ini ya. Baik, untuk soal yang terakhir. Perhatikan di sini. Ini juga simple. Perhatikan apa yang diketahui. Nah, diketahui suku tengah. Kalau suku tengah berarti UT. UT itu sama dengan 25, ya kan? Lalu beda dan suku kelima. Bedanya 4. Suku kelima berarti U kelima. U kelimanya berapa? 21. Yang ditanya jumlah semua suku berarti SN dong. Nah, SN. Tapi nggak tahu N-nya berapa gitu kan? Nggak tahu N-nya berapa. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini nih. Kalau untuk rumus SN, kita punya rumus bahwa N per 2 itu sama dengan A ditambah UN. Oke, N-nya belum tahu, A-nya belum tahu, UN-nya belum tahu. Oke, tapi kita bisa lihat A-nya berapa, bedanya berapa, UN-nya berapa. Oke, maka kita bisa lihat kita ambil dari suku tengah nih. UT sama dengan 25. UT sama dengan 25. Atau mau cari A dulu, Deng? Kan kita punya U5 ya. Kita kan butuh A, maka kita ambil dari U5. U5 kan sama dengan 21. Kalau kita buat U5 itu kan sama aja dengan A tambah 4B. Rumus UN ya. Sama dengan 21. Bedanya diketahui berapa? 4. Maka A tambah 4 dikali 4 sama dengan 21. Maka A-nya sama dengan 21 dikurang 16. Maka A-nya sama dengan 5.
Sudah, ya kan? A-nya sama dengan 5. Miss, sekarang mau cari apa? Cari UN. Oke, boleh cari UN. UN-nya dapat dari mana? Kita punya UT. UT itu sama dengan jumlah dari suku pertama dan suku terakhir per 2. UT-nya diketahui 25. Maka di sini A-nya berapa? 5 tambah UN per 2, ya kan? Maka ini 50 kali silang sama dengan 5 tambah UN, ya kan? UN-nya berapa dong? UN sama dengan 45. Nah, sekarang N-nya berapa? Ya tinggal kalau N-nya berapa? Kalau misalnya N-nya UN-nya 45, berarti kita bisa lihat dong. Oke, kalau UN-nya 45, maka 45, UN-nya 45, kita pakai rumus A tambah N kurang 1, ya kan? N kurang 1 kali B. UN-nya 45. Tambah A-nya berapa? A-nya 5. Sorry, ini sama dengan ya. A-nya 5 ditambah N, B-nya berapa? B-nya 4, berarti 4N. 4N dikurang 4, ya kan? 5 dikurang 4 berapa tuh? 1 tambah 4N. 45, ini nanti pindah ruas jadi 44. 44 sama dengan 4N. Maka N-nya sama dengan 11. Karena udah dapat N-nya 11, maka yang perlu kamu cari di sini adalah S11. Benar, yang kamu kau cari di sini adalah S11. Maka S11 sama dengan N-nya ganti aja langsung ya jadi 11. Oke, N-nya ganti jadi 11. Maka S11 sama dengan 11 per 2 dikali A-nya berapa? 5. Ditambah UN-nya berapa? 45. Ya kan? Maka di sini adalah 11 per 2 dikali 50. 50 bagi 2 bisa nanti 25. 25 dikali 11 berapa tuh? 25 dikali 11, maka hasilnya adalah 275. Oke. Sampai sedemikian untuk pembahasan 7 soal di sini. Semoga ini bisa membuat kamu lebih paham tentang soal-soal konsep dari barisan dan deret aritmatika. Oke, thank you buat perhatiannya. Sampai jumpa.